Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam rangka ibadah di rumah kita. Kita akan mengawali ibadah pada Minggu pagi hari ini, 20 September 2020. Sebelum kita mengawali ibadah ini, marilah kita masing-masing mengambil saat teduh sejenak. Kita akan mengawali ibadah pada Minggu pagi hari ini dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang masih beribadah di rumah dalam masa pandemi COVID ini, marilah ibadah minggu ini kita kuduskan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Sumber pertolongan bagi kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan sabda pembimbing bagi kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 5 demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Marilah kita tanggapi sabda pembimbing dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 309. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang menjadi cermin di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40, yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah pembacaan hukum Tuhan bagi kita, dan marilah kita menyesali dosa dan mohon pengampunan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 37A bait 1 dan 2.
menyesali dosanya dan kesalahannya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuninya. Dan marilah kita memperhatikan berita anugerah yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 45 sampai dengan 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dan marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Sakaria pasal 9 ayat 17. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Dan marilah kita sanggupi petunjuk hidup baru tadi untuk hidup bertumbuh dengan memuji pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Kau ilhamkan itu jadikanlah bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Ya Kudus, teranglah batin kami dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Amin. Bahan khotbah di Minggu 29
September 2020 diambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16. Demikian bunyinya. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Lembaga Alkitab memberi judul Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuan itu berkata kepada mandurnya, 'Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir sehingga mereka yang masuk terdahulu.' Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, 'Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.' Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, 'Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagaimana dan pergilah. Ambillah bagimu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?' Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi orang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, pemuda dan juga anak sekolah minggu, bacaan kita hari ini berjumpa dengan Matius 20, bercerita tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ini bagian dari salah satu perumpamaan dari sekian perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saya ambil di ayat yang ke-16 karena ini penting sekali ketika kita melihat dan merasakan, menikmati bagaimana kita memberi waktu, memberi pelayanan, memberi seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan. Seringkali dalam kita melayani di gereja, terpikirkan biasanya soal upah. Pelayanan memang tidak harus memang dikaitkan dengan uang. Dan uang itulah yang menjadi awal pemicu Yesus mengajarkan kepada para pendengarnya pada saat itu di Matius 20,
Bagaimana tentang perumpamaan orang upahan di kebun anggur? Yesus memberi contoh tentang kebun anggur. Seringkali ini yang menjadi persoalan, bicara upah. Karena para pekerja akan bertanya, berapa upahku? Atau istilah sekarang, berapa gajiku kalau aku bekerja di kebun anggur? Kalau kita lihat jalan cerita ini, berapa uang yang harus kita dapat? Jadi para pekerja akhirnya berpikir tentang upah, uang, gajinya berapa? Nah, sekarang kita tarik dalam dunia sekuler, di dunia ini. Kita harus lihat sekarang di dunia ini, bicara tentang upah. Pikiran kita sekarang tertuju kepada upah dan upah, uang dan uang. Tidaklah mungkin seorang yang belum melakukan tugas mendapatkan upah. Orang yang belum menunaikan pekerjaannya mendapatkan gaji. Ini yang disoroti oleh Yesus. Belum melakukan apa-apa, sudah meminta gaji dan upah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kita melayani Tuhan, tentu di gereja, di tengah-tengah persekutuan kita, apapun kegiatan yang kita lakukan, mau tidak mau ini menjadi pembicaraan utama. Kita ini nanti ada upahnya enggak? Kita ini nanti kalau bekerja membetulkan sesuatu di gereja ini, ada upahnya enggak? Ada gajinya enggak? Sadar atau tidak sadar, sebelum kita melayani, kita sudah menerima upah. Itulah yang menjadi inti cerita tentang para pekerja di kebun anggur. Mereka satu persatu bicara upah bagiannya, gajinya, yang menjadi bagiannya. Tapi bagaimana tentang upah setelah kita melayani? Nah, sekarang ini yang mau diberitahu dalam pengajaran Yesus. Tuhan tidak pernah, pertama-tama, Tuhan tidak pernah meminta bayaran, tarik kepada kita dalam kita menikmati hidup. Justru yang harus kita pikirkan pertama-tama kali ketika kita melayani Tuhan, cobalah pikirkan ketika Bapak Ibu, anak-anak, pemuda bangun pagi, apa yang pertama kita nikmati? Oksigen, udara. Padahal kalau kita lihat pasien-pasien di rumah sakit yang kekurangan atau butuh oksigen, satu tabung yang katakanlah ukuran 1 meter kubik, berapa itu? Kali sekian hari, udah berapa itu biaya untuk oksigennya saja? Kita nggak bicara dokternya, kita nggak bicara biaya perawatannya, oksigen saja pasti hitungannya sudah ratusan ribu. Tapi ketika kita bangun pagi, saudara-saudaraku, Tuhan nggak minta tarik, nggak minta bayaran. Yang Tuhan minta, naikkan syukur kepada Tuhan. Seharusnya ini yang menyemangati kita ketika kita melayani Tuhan. Pelayanan tidak mungkin tidak ada biaya, betul. Tapi bicara tentang upah, bukan itu tujuannya dulu. Jadi yang pertama kita harus sadar bahwa ketika kita bangun pagi, kita itu diberi udara yang segar untuk kita hidup, badan kita semakin sehat. Terlebih lagi di tengah pandemi corona ini, imun kita semakin kuat, bukan lemah. Dan kita naikkan syukur, gak ada tariknya itu. Tiap pagi kita menikmati, jumpa lagi besok pagi, menikmati, sampai seterusnya. Yang kedua adalah, dalam melayani Tuhan kita lihat dulu kasih Allah. Anak-anak, pemuda, dan kita semua lihat kasih Allah. Bahwa ketika kita bangun pagi, kita masih diberi hidup, napas, karena kasih-Nya. Ada satu lagu, bukan karena
kebaikanmu, dan seterusnya. Semua karena anugerah kasih Allah. Itu yang perlu menjadi spirit semangat ketika kita mau melayani Tuhan. Yang kedua atau yang berikutnya, kita juga diberi penebusan. Penebusan itu hanya sekali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi pertobatan itu harus berkali-kali, anak-anak. Saya ulangi, kita harus bersyukur karena kita diberi penebusan. Penebusan Tuhan Yesus itu hanya sekali. Tidak ada dua kali Dia menebus kita, sekali. Mati di atas bukit Golgota, mati, bangkit, dan naik ke surga. Tapi pertobatan kita memohon ampun supaya kita bisa mengenal kasih Allah harus berkali-kali, tidak cukup sekali. Kenapa? Karena kita masih manusia, orang berdosa. Apa sebetulnya pesan cerita dari kisah perenungan kita tentang orang-orang upah, khususnya di tengah-tengah pandemi ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pikirkan dulu soal upah dalam kita melayani Tuhan. Memang perlu biaya, tapi jangan pikirkan dulu upah. Yang dipikirkan adalah apa? Setia dulu terhadap perkara-perkara kecil, supaya kita bisa menyelesaikan perkara-perkara besar. Ini belum bertugas. Berapa ya biaya nanti ke sana? Berapa uang bensinnya? Berapa ya? Kalau kita misalnya menghadiri sesuatu, katakanlah kebaktian keluarga, contoh yang ada di GKSPS, jangan pikirin upah dulu. Menghadiri pemahaman Alkitab, persekutuan doa baik di gereja maupun di rumah-rumah sebelum pandemi corona ini, kita tidak pernah berpikir, apalagi mikirkan dulu ada bayaran nggak nanti, ada upah nggak nanti. Kita semua sama-sama berangkat menggunakan biaya sendiri, ya tuh, baik yang jaraknya jauh maupun yang dekat. Apalagi sekarang di era zaman teknologi ini kita memakai kendaraan. Ada orang bilang istilahnya, mana uang bensinnya? Karena nggak bisa kita menggantikan bensin dengan air. Kalau bisa, enak sekali kita. Kalau nggak ada uang, kita ambillah air untuk menjadi bahan bakar. Tidak. Di tengah-tengah situasi pandemi corona ini, justru kita sekarang harus memikirkan orang lain. Dimulai dari diri kita. Kita harus sehat dulu. Jangan berpikir lagi nanti, nggak mungkin corona datang ke sini. Bukan. Corona itu bukan persoalan datang atau tidak datang. Dia bisa menyebar kemana saja. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu berita tentang wali kota kita terkena COVID dan harus dirawat di Jakarta. Pada hari Sabtu kemarin, saya mendapat kabar istri dan anak-anak wali kota juga kena dan harus dirawat di Jakarta, salah satu rumah sakit swasta. Melakukan isolasi diri 14 hari. Itu tadi, kalau kena salah satu keluarga, maka yang perlu diwaspadai adalah keluarga lain. Makanya kita nggak bisa lagi memikirkan diri kita sendiri, pikirkan orang lain. Jadi ketika kita baca cerita ini, kita sekarang diajak oleh pengajaran Yesus memikirkan orang lain di dalam melayani. Bila ada nanti kita jumpai jemaat kita yang tidak punya masker, berilah masker. Bila kita punya lebih,
Jangan masker itu disimpan, kita minta masker yang disediakan gereja. Masker di gereja sekarang sudah habis. Mungkin kalau disediakan lagi satu kotak, berapa minggu lagi habis. Tapi kita harus pikirkan ya. Yang kedua, kita pasti bila selesai setia terhadap perkara-perkara kecil, maka kita pun juga akan dipercayakan untuk perkara-perkara besar. Sebab perkara besar diawali terlebih dahulu dengan perkara kecil. Dari situlah kita bisa mau melayani. Kita mulai dari kecil saja dulu. Keluarga kita, istri, anak kita, suami kita, sanak famili yang tinggal di rumah kita. Kita harus latih dan ajarkan mereka. Di tengah-tengah pandemi corona ini, kalau kita mau melayani Tuhan, bisa kita layani sesama kita yang terdekat saja. Tidak ada masker, kita berikan masker. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah yang menjadi pelajaran buat kita. Oleh karena itu teruslah melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Karena Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan jadilah kita orang-orang yang setia terhadap perkara kecil, supaya kita bisa menuntaskan perkara-perkara besar. Tuhan memberkati kita. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena kasih sayang-Mu, Tuhan memberikan contoh cerita tentang bagaimana orang-orang upahan yang bekerja di kebun. Motivasi utama mereka adalah memikirkan upah terlebih dahulu sebelum melakukan dan menunaikan tugas. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk melatih mendidikkan supaya kami bisa menjadi setia dalam melayani Tuhan, menyelesaikan perkara kecil, supaya tanggung jawab itu kami lakukan juga dalam perkara besar. Tuntun kami Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk masing-masing kami di dalam kami berbuat sesuatu di tengah-tengah pandemi corona yang masih berlangsung, agar supaya hidup kami berarti karena Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Mari jemaat kita meresponi sabda Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 387. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Bapa di surga, kami berterima kasih pada hari Minggu ini. Kami yang ada di Palmera, di kelompok pompa air maupun medis,
menaikkan syukur karena Tuhan memberikan kehidupan dan napas yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena anugerah Tuhan buat kehidupan kami, biarlah ini menyemangati kami untuk menjalani hidup kami hari ini Tuhan. Terlebih lagi di tengah pandemi corona ini yang masih berlangsung Tuhan, supaya kami boleh dipelihara Tuhan, sehat, dan mengikuti petunjuk protokol kesehatan. Bapa di surga, kami naikkan beberapa sapaan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dalam kelemahan tubuh, oleh karena cuaca ataupun juga oleh karena perubahan situasi virus corona ini Tuhan. Di berbagai daerah ada yang meningkat maupun ada yang sudah menurun, khususnya di kota Jambi ini Tuhan, provinsi Jambi ini Tuhan. Kami mendengar ada penambahan pasien corona. Biarlah kelemahan tubuh yang dirasakan oleh kami semua boleh Tuhan sembuhkan, sehingga kami bisa berjumpa kembali menjalankan tugas kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bawakan untuk beberapa orang tua kami atau mereka yang sakit. Kami bawakan Mbak Harso, Bu Yeni, Pak Samit, Pak Hendro, Ibu Sukiran, Bu Temu, Pak Widyo, Mbak Doyo, Bapak Dominikus, Ibu Keri Sungko, Ibu Mary, Ibu Budi Sukarjo, Mbah Mono, Pak Robert, Pak Hutagao, Bu Kunang, dan juga secara khusus Bapak Emmanuel Wiryono yang ada di Solo, yang masih terus berjuang dengan struknya. Demikian juga untuk pendeta kami Tuhan, Bapak Pendeta Emeritus Suryo Purnomo beserta keluarga, supaya mereka terus dilindungi oleh Tuhan, diberi kesembuhan, dikasihi oleh sanak saudara kerabat yang merawatnya, mengasuh dan mengasihi Tuhan, supaya itu juga boleh menjadi kesembuhan di hari-hari mendatang. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang bergumul Tuhan, tentang ekonomi rumah tangga, tentang keimanan, terlebih lagi tentang pergumulan di tengah pekerjaan maupun juga yang belum mendapatkan pekerjaan. Lalu kami bawakan juga untuk beberapa keluarga jemaat kami yang sudah berumah tangga namun belum diberi keturunan. Kami bawa mereka ya Tuhan ke hadapan-Mu. Tuhanlah yang menemani pergumulan kami. Kami percaya kasih Tuhan tiada batas dan sampai selama-lamanya. Dan ketika kami bergumul, Tuhan hadir dan Tuhan menyediakan jawaban solusi untuk kami lalui pergumulan ini bersama kuasa Roh Kudus-Mu. Juga untuk jemaat kami Tuhan yang lainnya yang bergumul dengan situasi kehidupan di masing-masing keluarga Tuhan. Terlebih lagi Tuhan untuk anak-anak kami, baik dalam masa pertumbuhan yang sudah memasuki PAUD, TK, sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Oleh karena pandemi corona ini harus melakukan kegiatan online. Berilah kami kesabaran dan hikmat-Mu Tuhan, bahwa cara belajar online akan berbeda dengan cara belajar tatap muka. Kuatkanlah anak kami Tuhan kesehatannya, supaya mereka bisa menggapai cita-cita sekalipun di tengah pandemi corona ini. Kami berdoa untuk seluruh para pendidik, para guru yang menyiapkan rutin setiap pelajaran, pagi, malam, silih berganti Tuhan. Berkati juga mereka kesehatannya. Beri hikmat-Mu Tuhan supaya mereka terus-menerus mampu mencerdaskan generasi penerus kami anak bangsa ini Tuhan. Sehingga anak kami Tuhan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terlebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan kami sebagai wali atau orang tua. Apapun yang kami lakukan, biarlah seluruh pekerjaan kami ini berkati Tuhan, mendapat berkat rezeki dari Tuhan, sehingga mereka, anak-anak kami tidak berkekurangan
dan kami bisa cukupkan biaya pendidikannya, biaya hidup kami masing-masing. Bila pun juga ada di antara kami yang sepekan mendatang mendapatkan berkat berulang tahun kehidupan atau ulang tahun pernikahan, kami bawakan juga mereka satu persatu ya Tuhan, yang tidak bisa kami uraikan satu persatu. Berkatilah mereka ketika mereka mendapatkan ulang tahun, dan sekaligus disitulah hikmat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa yang tiada hentinya untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo, dan juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, seluruh jajaran menteri, kepala-kepala daerah, bupati, wali kota. Terkhusus kami berdoa ya Tuhan, khusus untuk keluarga wali kota Jambi, keluarga Bapak Pasti, yang hari ini dalam perawatan isolasi medis. Tuhanlah yang pada saatnya nanti boleh memberikan kesembuhan, sehingga para pemimpin kami ini Tuhan boleh kembali beraktivitas untuk menjalankan tugas amanah rakyat, khususnya di kota Jambi ini Tuhan, di mana gerejamu ada dan berdiri. Para tim medis, dokter, ilmuwan yang terus-menerus bahu-membahu Tuhan untuk bisa menemukan vaksin. Berkati mereka ya Tuhan dalam perjalanan hidupnya, supaya pada saatnya nanti Tuhan, kami masih berharap Tuhan pasti akan menuntaskan virus corona ini Tuhan, entah lewat para medis, ilmuwan, entah lewat apapun Tuhan. Kami merendah di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah sejumlah rangkaian syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru syafaat kami. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita. Nas persembahan diambil dari kitab Bilangan 18 ayat 27, demikian bunyi. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususnya sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Kita menyanyikan dari Pelengkap Hidup Jemaat nomor 147, bait yang pertama dan kedua. Dengan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah sumber segala berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami Tuhan menjadi upah yang harum di hadapan. Pakailah dan terimalah ya Tuhan persembahan syukur kami ini untuk kejayaan kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah pelayanan di KSPS Palmerah Jambi. Dalam nama Yesus kami naikkan ungkapan syukur kami ini yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita selanjutnya menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita akhiri ibadah minggu ke-14 setelah Trinitas ini dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sekeluarga damai sejahtera. Amin.